Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep pemasaran dari produk coklat puding Tender 11. Baik, di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Liona Kanita Putri dengan NIM 257 dan rekan saya Anissa Nurfadilah dengan NIM 3016. Selanjutnya Rehan Anugrah Koto dengan NIM 21037. Eh, Pina Amara dengan NIM 3076 dan Purnamasari dengan NIM 1061. Selanjutnya konsep pemasaran akan dijelaskan oleh Purnamasari. Kepada Purnamasari dipersilakan. Itu Purnama Sali belum terhubung. Siapa yang mau ngambil ahli dulu? Baiklah, konsep pemasaran akan dijelaskan oleh Anissa. Kepada Anissa dipersilakan. Oke, baik. Konsep pemasaran adalah cara memaksimalkan keuntungan dengan cara memenuhi kebutuhan konsumen, meningkatkan penjualan, serta mengalahkan kompetitor. Fokus utama dari konsep pemasaran adalah memahami kebutuhan konsumen untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan antara konsumen dengan pelaku bisnis. Kalau menurut Coulter dan Keller pada tahun 2009, konsep pemasaran menegaskan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut harus menjadi lebih efektif dibandingkan para pesaing dalam menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar sasaran yang terpilih. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, konsep pemasaran ini terbagi atas beberapa jenis. Akan dijelaskan oleh Rehan. Kepada Rehan dipersilakan. Baik, kita dapat melihat adanya konsep pemasaran. Konsep pemasaran dapat terbagi dalam beberapa jenis. Yang pertama itu adalah konsep produksi, di mana konsep produksi ini berdasarkan pada asumsi bahwa pelanggan terutama tertarik pada sebuah produk yang dapat diakses dan yang terjangkau. Konsep ini diperkenalkan pada saat bisnis fokuskan terutama pada produksi. Dikatakan bahwa bisnis akan dapat menurunkan biaya dengan memproduksi lebih banyak kuantitas atau produksi massal. Yang kedua adalah konsep produk, di mana konsep produk itu didasarkan pada asumsi bahwa pelanggan akan lebih condong ke produk yang menawarkan kualitas lebih melalui fitur inovasi ataupun kinerja yang mutakhir. Dalam konsep pemasaran jenis ini, bisnis berfokus pada menciptakan produk yang berkualitas tinggi dan menyempurnakannya setiap saat untuk mengembangkan produk yang lebih baik dan lebih diminati oleh para konsumen. Nah, selanjutnya itu ada yang ketiga, yaitu konsep penjualan, di mana konsep ini percaya bahwa pelanggan akan membeli produk yang hanya jika produk tersebut dipasarkan secara agresif oleh perusahaan atau secara terpercaya. Konsep penjualan tidak fokus pada membangun hubungan dengan pelanggan saja, tetapi memastikan kepuasan pelanggan juga dianggap perlu. Yang keempat itu ada konsep pemasaran, di mana konsep pemasaran itu menempatkan pusat fokus pada pelanggan sesuai aktivitas yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan yang dilakukan untuk mengingat pelanggan sebagai prioritas. Selanjutnya itu ada konsep pemasaran sosial, di mana konsep pemasaran sosial itu memfokuskan pada suatu kebutuhan atau keinginan pelanggan serta memastikan keselamatan pelanggan dan masyarakat terlebih dahulu dalam mengonsumsi suatu produk. Konsep pemasaran sosial percaya dalam membalas budi kepada masyarakat
dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik kepada semua konsumen. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk definisi dari pemasaran akan dijelaskan oleh Kak Vina Amara. Kepada kakak dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk apa itu pemasaran? Jadi pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang ataupun jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu usaha. Nah, hal tersebut disebabkan karena pemasaran merupakan salah satu kegiatan perusahaan di mana secara langsung berhubungan dengan konsumen. Adapun pengertian dari pemasaran menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Manap 2016, pemasaran adalah suatu proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, penentuan proses produk, promosi, dan tempat atau distribusi, sekaligus merupakan proses sosial dan manajerial untuk mencapai suatu tujuan dari suatu usaha. Nah, yang kedua, menurut William, definisi dari pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari berbagai kegiatan bisnis untuk perencanaan harga barang jasa, mendistribusikannya dan bisa memuaskannya ke konsumen langsung. Nah, yang ketiga, pengertian dari pemasaran menurut D.W. Foster. Mana D.W. Foster ini mendefinisikan bahwasannya pemasaran adalah suatu proses yang sistematik berurutan dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan usaha. Pemasaran adalah suatu filsafat yang menyatakan bahwasanya perusahaan dipengaruhi oleh pasarnya sendiri atau oleh konsumen itu langsung dan bukan difasilitasi produk atau teknik yang dimilikinya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kepada Purnama masih ini ya. Baiklah, untuk bauran pemasaran 7P dan terapannya pada produk perusahaan akan dijelaskan oleh Anissa. Kepada Anissa dipersilakan. Baik, jadi untuk bauran pemasaran itu ada dia ada dua versi, ada 4P dan ada 7P. Yang di sini itu pemasaran 7P dan terapannya pada produk perusahaan. Bauran pemasaran atau marketing mix merupakan salah satu istilah yang digunakan dalam dunia bisnis. Secara harfiah, bauran pemasaran ini merujuk pada seorang eksekutif bisnis yang bertugas sebagai peracik bahan-bahan, dalam hal ini yang berhubungan dengan pemasaran bisnis. Bauran pemasaran juga dapat diartikan sebagai strategi kombinasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam bidang pemasaran. Diketahui hampir semua perusahaan menggunakan strategi ini, gunanya untuk mencapai tujuan pemasarannya. Apalagi strategi ini sangat berguna untuk menghadapi situasi saat ini di mana persaingan semakin ketat. Next slide, moderator. Untuk elemen marketing mix 7P ini, dia ada produk dan layanan jasa atau produk or service, lalu kedua ada harga atau price, tiga ada tempat place, promosi promotion, orang atau people, proses-proses, dan tampilan fisik atau physical evidence. Contoh dari marketing mix 7P ini, dia menentukan produk yang akan dijual atau produknya itu sendiri, lalu menetapkan harga produk. Lalu yang ketiga menentukan tempat berjualannya, merancang strategi promosinya mau bagaimana, merekrut SDM yang mumpuni, membentuk SOP perusahaan, dan mengemas produk dengan baik. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya untuk bauran pemasaran dari 7P akan dijelaskan oleh Rehan. Kepada Rehan dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk bauran pemasaran 7P dalam produk ataupun dalam perusahaan kami memakai sebagai berikut. Yang pertama itu ada produk. Produk yang dapat kita lihat adalah produk yang dimaksud di sini adalah sesuai yang dijual dan dibisniskan atau perusahaan yang baik itu barang maupun
jasa yang memiliki nilai guna serta yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat ataupun konsumen. Yang kedua itu ada price. Price atau harga adalah sejumlah uang yang dikeluarkan oleh konsumen ataupun perusahaan untuk mendapatkan barang ataupun jasa yang diminati ataupun yang dijual. Yang ketiga ada place, di mana place atau tempat yang dimaksud adalah lokasi untuk melakukan proses jual beli produk, baik barang maupun jasa. Konsep ini sangat penting terutama bagi usaha konvensional. Yang keempat itu ada promotion. Apa tujuan dari promotion? Tujuan dari promotion itu adalah supaya konsumen lebih mengenal serta merasa tertarik untuk membeli produk yang dijual, baik dalam sebuah produk ataupun jasa. Dalam kegiatan promosi, perusahaan harus mampu mengubah persepsi konsumen menjadi positif terhadap produk yang dijual. Baik, yang kelima itu ada proses, di mana aspek dari proses itu merupakan gabungan dari keseluruhan aktivitas dalam mengelola suatu produk, mulai dari prosedur, jadwal pekerjaan, aktivitas maupun mekanisme, serta hal-hal rutin lainnya. Seluruh aktivitas tersebut berhubungan dengan produk yang dihasilkan serta disampaikan kepada konsumen. Yang keenam itu ada people, di mana people yang dimaksudkan itu adalah di sini tentu bukan hanya konsumen saja, tetapi juga dalam SDM yang terlibat termasuk pekerja hingga tim bisnis. Khusus untuk aspek ini sangat penting untuk diperhatikan karena setiap orang tentunya punya kecenderungan yang berbeda dalam mengelola bisnis. Yang ketujuh ada physical evidence. Bukti Saya fisik akan ya, bukti fisik mempresentasikan itu yaitu tentang bauran semua CP perangkat yang atau digunakan coklat sebagai puding, pendukung di mana yang pertama adalah berjalannya produk. sebuah bisnis Pada untuk kakao yang bisnis dikelola skala oleh besar maupun perusahaan skala puding kecil. coklat ini Sudah pasti memiliki semakin citra banyak rasa membutuhkan produk perangkat, yang manis dan lembut, selain itu yaitu akan puding semakin coklat, kompleks juga di mana dijual fungsi dalam serta bentuk yang sudah penggunaannya. di-packing. Baiklah, Bahan saya baku kembalikan yang kepada digunakan merupakan bahan baku yang berkualitas sehingga produk yang dihasilkan maksimal. Yang kedua adalah Baiklah, promosi, terima kasih di kepada mana Rehan. promosi yang Selanjutnya, dilakukan oleh perusahaan kami dengan dua cara. Yang pertama itu adalah secara langsung dan yang kedua adalah melalui media sosial. Promosi secara langsung dapat dilakukan dengan mengikuti pameran seperti Expo, contohnya dengan memberikan diskon secara langsung kepada konsumen. Sedangkan promosi melalui media sosial dapat dipromosikan melalui Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Di mana di media sosial tersebut kami memberikan informasi dan keunikan dari produk perusahaan kami serta berbagai macam promosi yang unik yang dapat menarik konsumen. Yang ketiga adalah price atau harga, di mana harga dari produk kami atau puding coklat pada perusahaan kami berkisar antara 10.000 sampai 20.000. Yang keempat adalah place atau lokasi atau bisa dikatakan sebagai tempat, di mana lokasi perusahaan puding coklat itu menyesuaikan dengan lokasi yang strategis karena difungsikan untuk saluran distribusi agar produk kami sampai kepada konsumen dan dapat diakses Sedangkan bauran pemasaran CP yang kelima atau coklat puding yang kelima adalah orang atau people, di mana memiliki staf yang terampil dan amanah dalam melayani pelanggan, memberikan pelatihan kepada karyawan tentang pengetahuan produk dan pelayanan pelanggan. Yang keenam adalah proses. Prosesnya adalah dimulai dari persiapan bahan, pembuatan adonan, pencetakan, dan pendinginan, packing, dan atau disebut dengan penghidangan. Yang ketujuh adalah bukti fisik atau physical evidence, di mana yang pertama itu adalah merancang kemasan yang menarik dan menggambarkan citra merek dengan baik. Yang kedua adalah mempertimbangkan dekorasi toko atau booth yang memikat bagi konsumen. Yang ketiga adalah penyajian puding yang rapi, bersih dan menarik, misalnya dengan menambahkan beberapa varian topping sesuai dengan permintaan konsumen. Yang keempat adalah kebersihan atau kerapian dapur produksi puding coklat. Yang kelima adalah menggunakan peralatan yang modern dan bahan yang
baku yang higienis. Yang keenam, penyajian produk disusun secara rapi dan etalase yang menarik. Yang ketujuh adalah meminta testimoni atau bisa disebut dengan ulasan positif dari konsumen yang dapat meyakinkan calon pembeli baru. Baiklah, untuk segmentasi pasar dan terapannya pada produk perusahaan akan saya jelaskan sendiri. Segmentasi pasar adalah proses memecah kelompok heterogen dari calon konsumen menjadi kelompok homogen atau lebih kecil. Menurut Peter dan Olson tahun 2013, segmentasi pasar yaitu proses pembagian pasar ke dalam beberapa kelompok konsumen yang sama dan memilih kelompok yang paling tepat untuk dilayani oleh perusahaan. Menurut Coulter dan Armstrong tahun 2010, segmentasi pasar adalah membagi sebuah pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli dengan keinginan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda. Mau sedikit menambahkan dulu. Oke. Baik, kepada Rehan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk segmentasi berdasarkan 7P yang kami terapkan itu segmentasinya dalam produk kami mungkin tidak terpapar dalam PPT, tetapi saya akan menambahkan yaitu segmentasi berdasarkan psikografis. Itu dalam segmen ini konsumen dapat dibagi berdasarkan preferensi rasa, puding yang mereka sukai seperti puding coklat ataupun puding varian lainnya. Ataupun dengan cara penyajian puding melalui topping atau berbagai topping yang disajikan di atas puding tersebut. Selanjutnya itu ada segmen berdasarkan demografis. Misalnya kopi dengan kemasan cup untuk yang ditujukan kepada konsumen yang sibuk dengan rutinitas seharian. Yang ketiga itu adalah segmen berdasarkan wilayah geografis. Dalam segmen ini konsumen dapat dibagi berdasarkan lokasi geografis mereka seperti kota, wilayah, ataupun dengan karakteristik rasa puding yang berbeda pada setiap daerah. Selanjutnya itu ada segmen berdasarkan lifestyle, di mana seperti konsumen yang senang berkumpul di kedai ataupun kafe ya, puding terutama dalam konsumen perempuan ataupun konsumen-konsumen lainnya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rehan. Kita lanjutkan dengan targeting dan positioning dalam pemasaran dan terapannya pada produk perusahaan. Akan dijelaskan oleh Anissa. Oke, Anissa berhalangan. Akan dijelaskan lagi oleh Rehan. Kepada Rehan dipersilakan. Baik, terima kasih untuk targeting dan positioning dalam penerapan dan terapannya pada produk perusahaan kami itu adalah STP atau adalah salah satu pendekatan atau model yang digunakan untuk mengembangkan pesan dan strategi pemasaran yang sesuai dengan segmentasi target audiens tertentu. Model pemasaran ini dikenal sebagai salah satu yang paling efektif dan populer digunakan hingga saat ini. Apa itu targeting? Targeting merupakan tindakan menilai ketertarikan dan minat dari beragamnya segmen pasar, kemudian menentukan segmen sebagai target pasar tersebut. Kami mengambil beberapa ahli, yaitu menurut Jobtono dan Chandra tahun 2012, targeting adalah proses mengevaluasi dan memilih satu atau beberapa segmen pasar yang dinilai paling menarik ataupun dilayani dengan program pemasaran spesifik perusahaan. Ataupun menurut Kotler pada 1997, targeting adalah suatu langkah pemilihan satu atau lebih segmen pasar untuk dimasuki dalam memilih pasar ataupun sasaran yang optimal terhadap 4 karakteristik yang dipenuhi untuk mendapatkan pasar sasaran yang optimal. Baik, slide selanjutnya. Baiklah, untuk coklat puding
Oh, ini masih ini ya? Lanjutlah, Rehan. Nanti aku cut aja. Masih unmute, Rehan. Selanjutnya adalah peer setting adalah salah satu aktivitas perusahaan dalam merancang produk dan strategi marketing agar dapat menciptakan kesan tertentu yang diingat di benak konsumen. Kami mengambil beberapa ahli, yaitu menurut Kotler dan Keller pada tahun 2016, peer setting adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan agar mendapatkan tempat khusus dalam pikiran pada pasar sasaran. Apa tujuan dari peer setting ini adalah untuk menempatkan merek dalam pikiran konsumen guna untuk memaksimalkan manfaat potensi bagi perusahaan. Selanjutnya, nah, untuk target dan positioning pada produk kami itu, yang pertama itu adalah kelas ekonomi. Di mana kelas ekonomi ini targetnya konsumen berdasarkan coklat puding, yaitu dengan kalangan menengah atas, namun tidak menutup kemungkinan bisa dikonsumsi oleh kalangan menengah bawah. Karena harga yang kami sajikan ini cukup murah, masih dari sekitar 10.000 sampai dengan 20.000 saja. Yang kedua yaitu ada generasi, di mana generasi ini dapat kita lihat untuk menargetkan kepada kaum milenial atau Gen Z, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk dikonsumsi oleh semua umur. Yang ketiga itu domisili. Domisili dari perusahaan kami yaitu adalah khususnya pada Kota Padang di Jalan Limau Manis, Pasar Baru. Yang keempat itu adalah penyerapan teknologi. Perusahaan kami menggunakan smartphone untuk transaksi online ataupun yang dinamakan online shop. Selanjutnya, moderator. Nah, yang kelima itu ada orang terdekat. Di mana orang terdekat ini yang dapat kita ambil contohnya adalah keluarga. Karena produk ini cocok untuk dipasarkan sebagai makanan ringan ataupun dessert untuk konsumsi keluarga. Yang keenam ada rasa premium, dengan mempromosikan puding coklat dengan rasa premium menggunakan bahan alami dan higienis atau maupun bahan yang berkualitas. Yang ketujuh itu ada praktis dan mudah saji, memberikan kemasan yang menarik. Tentunya ini praktis dan mudah saji untuk kepada konsumen yang bekerja seharian. Ukuran porsi dan alat makan, di mana dapat menarik perhatian konsumen dan tidak ribet dan dapat dibawa kemanapun. Baiklah, saya kembalikan kepada. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok dari perusahaan coklat puding. Berikut adalah slide pembagian tugas. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih kepada teman-teman semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.